Selamat siang Mas Joko. Yo, selamat siang. Ini Mas, saya mau tanya-tanya lele. Ya, Dan ini silakan. ya kebetulan ini banyak teman-teman saya yang menanyakan lele. Kebetulan ini saya mau nanya tentang baru pemula mau menggeluti lele, ketika sudah jalan berapa bulan putus asa teman-teman itu kenapa itu Mas? Keseringan bagaimana itu? Kok bisa kayak gitu teman-teman, itu masalahnya apa biasanya keseringan itu Mas? Kalau menurut saya sendiri itu ya dari segi pembelajaran, Mas. Soalnya banyak dari pemula itu ya. Pemula itu cuman mengandalkan belajarnya itu dari video, dari YouTube, dari website itu. Jadi tidak punya guru tetap. Jadi seharusnya kan harus ada yang membimbing. Lili itu ya sama seperti kita belajar di sekolahan itu harus ada pembimbing. Kalau dari video, dari website itu bisa disebut dengan pembelajaran tambahan. Jadi yang utama itu harus ada membimbing dari awal. Gitu. Harus guru nyata. Iya, harus ada guru nyata emang. Jadi nggak bisa kita harus cuman berpatokan pada video, belajar dari video tidak bisa. Jadi kasarnya kita harus punya guru yang bisa diajak sharing, bisa tanyanya langsung bagaimana solusinya kalau ada masalah ini harus digunain gitu ya Mas. Iya. Kalau gitu, kalau lihat YouTube, lihat video-video itu buat kayak gambaran aja kan. Ya, buat gambaran, buat tambahan, tapi tidak bisa diandalkan, Mas. Iya Mas. Ini saya mau nanya tentang penempatannya Mas. Bagaimana itu Mas penempatan ini kan kadang ada teman-teman ini pakai terpal atau pakai cat, itu gimana itu Mas? Kalau masalah kolam, dari segi kolam itu tidak tidak berpengaruh. Kolam dari apa saja itu tidak berpengaruh. Asalkan satu tidak berbau tanah. Itu intinya Mas. Jadi kalau mau kolam mau pakai terpal mau apa terserah. Nggak bisa Mas. Nggak bisa Mas. Itu kalau semisal kan ada kebanyakan ini teman-teman ini pinggirannya itu pakai cor, tiang-tiangnya itu pakai cor, pondok apa namanya itu pinggirannya, tapi di bawahnya itu kadang teman-teman ada yang pakai tanah langsung. Itu kan bisa, kan masih dinamakan air tanah gitu kan Mas. Iya. Jadi airnya itu masih campur dengan tanah, itu tidak bisa. Kebanyakan kalau seperti itu agak sulit Mas. Budidaya mulai dari nol ya. Itu yang utama sebenarnya dari segi kolam Mas. Jadi yang utama itu ketinggian kolam. Banyak pemula itu yang buat kolam ya ketinggiannya itu 0,5 meter. Budidayanya itu untuk pembesaran itu ada sendiri. Kalau di bawah 0,5 meter itu khusus pembibit. Mau diisi berapa ribu itu bisa, karena itu pembibit. Tapi kalau untuk pembesaran, untuk lele konsumsi itu tidak bisa. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Joko tentang ini Mas, ketinggian air pada kolam, step demi step. Kalau pembesaran ini bagaimana Mas? Sampai dari titik pembibitan sampai panen Mas. Kalau khusus untuk pemula ya Mas, kalau untuk pemula itu dianjurkan budidaya pakai konsumsi dulu. Jadi bibitnya yang besar-besar dulu. Jangan mencoba kalau masih belum tahu tentang lele, jangan mencoba untuk beternak lele mulai dari kecil, mulai entaskan telur itu jangan. Pembibitan itu biasanya itu berapa minggu, umur berapa minggu? Mau dilanjut ke budidayanya. Iya, yang mau budidaya itu kalau pembesaran. Ya, pembesaran. Masuk ke pembesaran itu sekitar ukuran 12 kalau untuk pemula Mas. 12 berarti 2 minggu Mas ya? Enggak Mas. 12 itu lele ukuran 12 itu sudah besar. Ya, ukuran lelenya. Iya. Berarti ukuran 12 ya. 12 cm. 12 itu ada ukurannya sudah. Jadi kalau untuk pemula ini ya, pemula itu ya bibitnya harus besar. Kalau dari kecil, kalau kekecilan lelenya itu rentang.
rentan terkena penyakit. Lele itu semakin kecil, itu malah rentan penyakit. Jadi kalau untuk pemula itu sangat beresiko sekali. Makanya dianjurkan bagi pemula itu untuk memulai dengan bibit yang lebih besar, ukurannya lebih besar. Ya minimal itu sudah ukuran mulai dari 10, 11, 12 itu yang dianjurkan. Khusus untuk pemula ya. Kalau tadi pembibitan Mas ya. Ini soal ketinggian air Mas tadi Mas. Nah, soal ketinggian air dari mulai pembibitan nebar pertama itu kiranya tingginya berapa meter atau berapa jengkal sampai panen itu gimana step-stepnya Mas? Itu memang sangat penting Mas sebenarnya. Jadi mulai dari penebaran bibit, itu sekitar ukuran dua apa namanya Mas? Dua jengkal ya, 2 jengkal. Itu pertama tebar bibit 2 jengkal. Jadi kolam itu minimal ya, ketinggian kolam itu harus 1 meter khusus untuk pemula. Jadi namanya pembudidaya membesarkan lele itu minimal 1 meter ketinggian air kolam, bukan kolamnya, airnya. Itu standarnya, secara standar yang benar gitu ukurannya. Tapi enggak, kalau kebanyakan pemula itu menggunakan 0,5 meter untuk pembesaran. Itu pengaruhnya sangat banyak sekali. Gitu. Arti berapa jengkal Kalau untuk pemula ya 2 jengkal. Pertama penebaran bibit itu 2 jengkal. Terus itu kan dari segi pakan kan ada tahapnya Mas. Mulai dari PF 1000 ya, min 1, min 2, min 3. Nah, ini ada tahapnya. Jadi ketika kita sudah masuk ke min PF 1000 ini 2 jengkal. Nanti kalau sudah ganti lagi masuk ke min 1, ini airnya ditambahi lagi. Terus habis min 1 naik ke min 2, airnya ditambahi lagi. Jadi terus begitu Mas. Sampai ketinggian air kolam itu 1 meter. Itu yang bagus untuk pembudidaya pembesaran. Gitu ya. Jadi teman-teman diperhatikan soal ketinggian air kolamnya ya. Ini teman-teman pemula ini kadang nggak tahu. Jadi ketika menebarkan pakan kalau berlebihan sebenarnya itu berpengaruh sama airnya. Kadang airnya sampai keruh, tidak ditinggikan lagi itu. Biasanya teman-teman ini yang biasanya teman-teman sering mengalami kematian. Itu memang sangat berpengaruh sekali Mas. Makanya setiap pergantian pakan ya, mulai dari PF1, PF2, PF1, PF 1000, min 1, min 2, ini ada tahapnya. Pakan ini semakin tinggi, min 3 masuk ke min 3, air itu harus nambah terus. Karena pakan ini nanti jadi amoniak, jadi racun nanti. Kalau seandainya air gak ditambahin, jadi itu harus ikut pakan, harus makin tinggi gitu Mas. Pembesaran Mas ya. Kalau pembibitan ini airnya gimana? Atau tetap terus apa harus ditinggikan seperti pembesaran tadi Mas? Kalau pembibitan enggak Mas. Soalnya kalau airnya ketinggian untuk pembibitannya itu tidak efisien. Karena kalau air tinggi, lelenya kan kecil Mas. Bibit kan kecil ya lelenya. Yang mau ke atas itu lele agak sulit. Jadi terlalu tinggi, terlalu jauh gitu loh mau ke atas. Itu juga berpengaruh. Lele kan juga butuh oksigen ya. Nah, ketika mengambil oksigen itu terlalu jauh, itu yang sangat berbahaya. Jadi kalau untuk pembibitan itu ya minimal, biasanya kolamnya untuk pembibitan ini 0,5 meter. Ya, jadi kalau untuk pembesaran itu 1 meter. Itu bedanya. Jadi bedanya pembesaran sama pembibitan di situ Mas, ketinggian kolamnya. Itu yang banyak dilakukan banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemula ya seperti itu. Dari segi kolamnya kurang tahu. Akhirnya sekali memelihara ya, sekali budidaya lele 1 kali betul Mas,
nggak mungkin mau lagi gitu loh, karena rugi, banyak matinya itu. Jadi banyak kendala lah kalau tidak sesuai dengan aturan yang standar gitu loh. Jadi ini intinya teman-teman bagi pemula yang mau budidaya lele yang perlu diperhatikan soal tempat yang buat tempat kolamnya, dan kemudian tinggi kolamnya ya. Mungkin dari